Aduh, katanya sudah dicoret, ternyata masih ada. Sudah diduga penculik, ternyata juga pendusta. Begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapet endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing, guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya, ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya, guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya? Punya lu aja gue ambil, Ceng. Iya, enak loh, beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak, Ceng. Coba punya lu gue habisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini wah bahaya sekali gini. Ini bukan ya, gitu mungkin ya. Bahaya sekali. Emang apa yang bahaya? Jadi Prabowo ini selain diduga dalang penculikan 98, dia juga seorang pembohong, begitu. Dua caleg Partai Gerindra yang dibilang oleh tuh belum jadi presiden aja udah bohongin rakyat. Nih kata si Mbak nih, ulangi awal ya. Dua caleg Partai Gerindra yang dibilang oleh Mbak Najwa Shihab sebagai mantan narapidana korupsi, mereka berdua sudah dicoret dari daftar caleg. Catat omongan Eyang Prabowo ya. Catat itu katanya Prabowo ya, yang caleg yang pernah korupsi itu udah dicoret. Lengkap sudah ya, arogan. Pembohong kalau ini benar. Sangar ya. Mau jadi apa bangsa ini? Iya, tua, sakit-sakitan. Aduh. Iya. Parah. Dua nama itu sudah dicoret. Dicoret. Sudah dicoret katanya dia. Tapi nyatanya, ya kita sudah bisa menduga apa yang sebetulnya terjadi. Pada kenyataannya, dua nama caleg Partai Gerindra itu masih ada di daftar caleg yang ditayangkan Komisi Pemilihan Umum. Katanya dicoret. Wow, yang Prabowo gitu ya. Katanya udah dicoret. Nah, kok masih ada di KPU? Masa iya sudah diduga penculik, masih sekarang pembohong lagi, pendusta. Waduh. Di website KPU. Nah. Jadi dua nama itu sama sekali belum dicoret. Tuh, dua nama itu belum dicoret. Tapi katanya Prabowo sudah dicoret. Katanya sudah dicoret, ternyata masih ada. Sudah diduga penculik, ternyata juga pendusta. Tuh jadi pantun tuh. Aduh, katanya sudah dicoret, ternyata masih ada. Sudah diduga penculik, ternyata juga pendusta, begitu ya? Aduh, yang wo. Catat ya kenyataannya.
dua nama itu belum dicoret. Jadi, jelaskan kalau Eyang Prabowo ini sudah ngibul ke Mbak Najwa Shihab. Sudah ngibul ke Mbak Najwa Shihab. Nah, kalau Mbak Najwa Shihab itu nyiarkan se-Indonesia, berarti udah ngibul ke se-Indonesia itu. Kan itu acara, bukan acara private itu, jadi konsumsi publik. Berarti Prabowo melakukan kebohongan publik dong itu. Sudah jelas juga kalau Eyang Prabowo sudah ngibul ke seluruh penonton di acara Mata Najwa di UGM. Tuh. Ya itu, berarti ngibul. Aduh, serem lo yang udah tua, coba sadar-sadar gitu yang. Akui juga kesalahan, tobat, istirahat. Nggak usah maksa gitu. Iya, nggak usah maksa dengan syahwat politik. Jangan yang kesian lu gue. Ya, udah yang gitu. Ya, kita lihat komentar netizen di sini yuk guys. Apa kata orang-orang nih? Sudah diduga penculik, ya ternyata juga pendusta, gitu ya. Oke guys, kita udah di Instagram ini ya, di bijakbait.com, ya bijakbait.com gitu. Ya, bahaya sekali, SOS 2045 TV. Efek dekat dengan Jokowi jadi ketularan bohong. Iya tuh, pendusta. Menghasut tanpa data fix it. Nah, gigi lu. No, 512 komentar lu langsung. Jelas-jelas pakai data, mata lu buta, tolol. Gemes gue sama orang-orang yang begini nih, penjilat nih. Makin gemes gue sama penjilat. Nyata-nyata pakai data semuanya. Aduh, goblok. Aduh. Udahlah bro, jangan kemakan sama joget gemoy, pikirkan masa depan kita ke depannya. Iya tolol anjir. Penjilatnya tolol ya. Ini jelas-jelas video pakai data semua. Masih bilang tanpa data. Bapak kau udah ada datanya. Jadi emosi gue. Anjir. Mending cari bukti sendiri, kalau bener ada langsung ganti haluan. Nah, itu udah ditunjukin data dari websitenya KPU. Gimana sih? Emang tolol. Iya. Buka website KPU, Komisi Pemilihan Umum, bukan keponakan Paman Usman. Iya, tolol, 512 digas orang-orang lu. Asli tolol. Kalau dia hoax, fitnah udah ketangkap. Yang jelas dia udah searching, Kak. Makanya goblok. Buka website KPU-nya, kalau nggak ada kuota, ke warkop wifi-an dulu. Nah, ya beli kopi lu. Yang segelas 2.000 udah tuh. Nongkrong di situ 26 jam. Nah. Kopinya lu seruput-seruput pelan-pelan gitu. Iya tolol anjir. Aduh, kenyataan. Itu data KPU. Picek mata kau. Duh. Kadang-kadang cinta bikin buta ya. Jilatan bikin buta memang. Kan sudah disebutkan datanya. Cek aja websitenya yang disebutkan itu. Makanya tolol. Sumpah, Prabowo ini udah begini. Ditambah penjilatnya, makin hancur di mata rakyat. Makin hancur, penjilatnya tolol anjir. Gue heran sama kaum pendukung 02 dikasih fakta, ngasih datanya, nagih datanya, dikasih data dan bukti masih denial. Maaf aja ya, ODGJ nggak kayak gini, ini udah tolol pangkat tak hingga. Susah banget disembuhin anjir. Iye. Buka di KPU bro, ini masih sopan. Dia mana ngerti website, mau buka website aja takut kesetrum. Aduh ya Allah, bala. Capresnya asam urat, wakilnya asam sulfat, rakyatnya asam lambung. Salam perubahan. Yang heran sama yang percaya sama dia, itulah. Itu tadi buktinya ada buzzer tolol. Awalnya dukung Prabowo karena ke bawah 2 periode sebelumnya. Munculnya Gibran buat gue cari tahu tentang ketiga paslon. Auto pindah haluan ke paslon nomor 1. Alhamdulillah kali ini ada capres yang lebih baik. Bismillah Pak Anies Presiden 2024. Nah, kok pendukungnya 02 sepi ya? Oh ini kan, iya kan fakta. Pasti sepi. Nah tuh. Aduh udah dikasih bonus umur untuk berbuat baik. Tapi masih aja. Nah ya begitu emang. Syahwat. Susah kalau kita ngomongin syahwat sayang.
Bismillah, insya Allah Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Amin, Allahumma amin. Kabulkanlah ya Rob, amin. Gemoy hanya gimmick, hasilnya tantrum. Amin, menang 1 putaran. Prabowo jadi presiden, ya Allah semoga tidak akan terjadi sampai akhir hidupnya karena Anies Baswedan lah yang pantas jadi presiden seumur hidup. Amin, Allahu Akbar. Bowo banyak belajar pada Jokowi untuk masalah berbohong. Aduh. Sudah kuduga, kan? Iya, kebohongannya terbongkar. Prabowo bohongin rakyat ketahuan. Anies Baswedan, ya gimana negara ini mau maju kita hanya ngurus dan mencari-cari kesalahan orang lain. Emang salah goblok, emang salah nggak perlu dicari goblok. Tolol, nggak apa-apa kan kita cari pemimpin yang jujur dan bisa membuktikan kata-katanya, itu penting. Makanya tolol dia, seneng ditipu. Itu kebenaran namanya tongkok, bodoh ya. Jawab dia nih, cari pemimpin selama ini apa ada yang jujur? Berarti nerima tolol, goblok nih. Jadi nggak apa-apa dibohongi. Terus apa urusannya sama sampean? Emang goblok, udah menjilat goblok. Jangan kemakan bos, saya sudah cek di KPU udah nama tersebut sudah ada itu yang ditambah data lama DCS. Aduh. Cek bikin kontennya. Lah belum apa-apa sudah sudah jadi secara langsung kamu bilang paslon yang nggak ada yang jujur. Terus siapa yang pantas jadi pemimpin kalau begitu? Makanya itu tugas kita mencari mana yang konsisten kebaikannya, mana yang nggak konsisten dalam jujurnya. Nah ini salah satu fungsi bukti. Nah betul. Ya enggak kalau begitu dibantah dengan bukti. Kalau ada data dan faktanya, kalau benar clear, maybe sampai video ini dibuat masih ada di website KPU. Makanya, aduh. Nah silakan cek sendiri. Intinya nih orang udah nyampilin video, memang tolol sih bazar susah gue. Kalau ini memang hoax kenapa nggak dilaporin? Ayo, ya kan sesimpel itu. Bawaslu aja kalian laporin. Bawaslu aja kalian laporin, anjir. Lupakan yang lain, pilih amin. Amin aja dah, yang lain banyak masalah dan banyak bohongnya. Nah tuh, yang aku heran masih aja ada yang mau dukung si Bowo ini. Nggak melek dan nggak mendengar kali ya, kesian. Makanya masih ada aja. Duit guys, duit. Yang bikin begitu tuh duit. Andai 2019 ada 3 paslon yang di Jokowi, Prabowo, tiang listrik. Mungkin saya lebih sudi memilih tiang listrik. Anjir dia cocok, sepakat. Iya. Kang Ibu Listana menjalar ke bawah, emosian. Alhamdulillah, barakallah, makin yakin dan mantap pilih amin aja. Iya. Faktanya Partai Prabowo paling banyak korupsi dan tidak punya ilmu negara dan politik. Contohnya Partai PAN isinya yang artis nggak terkenal lalu masuk politik dan jadi kacung pemimpin korupsi. Iya modal artis kalau PAN ya. Mas Anies Baswedan hebat, cerdas, adil, rendah hati, penuh gagasan dengan bukti kerja nyata dan amanah 2024. Sepakat. Amin aja deh. Tombol aminkan aja. Jelas Anies Baswedan menghalalkan segala cara demi kekuasaan, udah nggak takut dosa. Iya, umur udah tua. Aduh, anak muda pasti pilih nomor 1, amin. Kalau ditanya alasan pilih Anies apa ya, tinggal jawab aja. Ikut ulama imam dan imam besar Habib Rizik, Habib Anies, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Diyayat. Murah senyum walaupun selalu difitnah oleh orang-orang yang termakan hoax menjelekan Anies. Janji-janji Anies sudah banyak yang sudah dia tepati. Tinggal sedikit janjinya yang belum terlaksana. Kalau Anies jadi presiden, semua janjinya akan dia tepati tanpa ada hambatan. Yang orang lain lihat janji Anies yang belum terlaksana, dia nggak melihat atau menghargai janji-janji yang sudah banyak dia tepati. Faktanya Anies orang yang jujur, adil, amanah. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah kriteria pemimpin seperti Anies. Insya Allah Anies dan Caimin presiden 2024 menuju perubahan yang adil dan sejahtera untuk masyarakat Indonesia. Amin. Maklumin aja udah pikun. Udah pikun dah tuh. Nah ya guys, gitu aja guys, nggak usah lama-lama. Jadi ya, itu tadi pantunnya ya. Nah, katanya sudah dicoret, ternyata masih ada. Nah, kan, betul ya. Terus yang kedua ini lanjutannya apa tadi ya? Hah? Katanya dia dulu penculik. Ternyata sekarang dia pendusta. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha walinayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung gue ingat ya. Kopi gue ini enak nih. Makasih yang bikin kopi. Al Godi, sekarang ada warnanya loh. Baju Koko Habaib.